Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita bertemu dengan hati yang gembira, dengan semangat yang positif. Saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi KKN. Sebelum itu, saya kenalkan diri. Oke, nama saya Fahmi. Saat ini saya bertugas sebagai staf IT di Pusat Pengembangan dan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata P3 KKN Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Oke, untuk menghemat waktu, mari kita mulai penjelasan. Oke, langsung saja kita buka browser dan ketik website KKN, kemudian tekan enter. Oke, tunggu dia loading sebentar. Setelah nampak website KKN, langsung klik login. Di sini pada halaman login ini silakan gunakan akun KRS untuk mahasiswa atau Simpek untuk dosen DPL untuk mengakses aplikasi. Karena kita ingin mendaftar sebagai peserta KKN, maka silakan pilih login sebagai mahasiswa USK. Kalau misalnya bukan mahasiswa USK, karena misalnya kita program KKN kolaborasi. Kalau Anda bukan mahasiswa USK, silakan pilih mahasiswa non USK, kemudian masukkan NPM atau NIM, kemudian password yang dikirim oleh admin kepada administrator KKN di universitas Anda. Oke, selanjutnya untuk mahasiswa USK, silakan klik mahasiswa USK dan masukkan NPM Anda. Contohnya, oke, kemudian masukkan passwordnya, password KRS. Klik login. Di halaman ini akan muncul SKS Anda yang sudah lulus, ini dia. Kemudian akan muncul daftar kegiatan KKN yang saat ini aktif. Apakah sudah dibuka atau belum dibuka? Kalau misalnya belum dibuka, akan muncul yang seperti ini. Ini tandanya belum dibuka atau KKN-nya sudah berakhir. Jadi Anda tidak bisa mendaftar. Anda harus pilih program KKN yang masih terbuka. Kalian langsung klik pada tombol daftar. Setelah kalian klik, maka akan muncul seperti ini. Ada nama, ini saya sensor namanya untuk menjaga etika jurnalistik. Oke, kemudian NPM atau NIM, kemudian NIK, ini muncul secara otomatis karena berasal dari bersumber dari KRS online kalian. Oke, selanjutnya yang perlu diisi di bagian bawah ini agama. Silakan dipilih agamanya sesuai agama masing-masing. Kemudian pilih BPJS ada atau enggak ada. Kemudian pilih talenta. Talenta ini keahlian kalian. Apakah itu sebagai moderator, qori, pembaca doa, dirijen, orator atau motivator? Silakan dipilih salah satu. Selanjutnya dipilih status, sudah menikah atau belum menikah. Selanjutnya di bagian kewarganegaraan silakan diisi WNI atau WNA. Baik, untuk memudahkan mari kita isi salah satu saja. Kita coba isi, misalnya agamanya Islam, kemudian pilih BPJS-nya ada, kemudian talentanya qori misalnya, kemudian statusnya belum menikah. Kemudian karena WNA kita ini tidak ada BPJS.
Kalau diisi WNA, maka harus diisi nama negara. Untuk kliknya tidak boleh diklik. Ini aturan di aplikasi KKN. Tidak boleh diklik di tempat yang ada tulisan seperti ini. Dipastikan tidak akan bisa diklik. Jadi diklik agak geser sedikit ke bagian yang kosong. Ya. Kemudian diisi nama negara asing. Misalnya apa? Jerman. Atau pakai bahasanya apa? Jerman. Oke. Kemudian provinsi domisili, kemudian dipilih provinsinya yang mana, kabupatennya yang mana, kemudian kecamatannya yang mana. Kalau misalnya belum dipilih provinsi, maka tidak akan muncul kabupaten dan tidak akan muncul kecamatan. Apalagi alamat domisili saat ini. Kemudian yang disebut provinsi domisili saat ini bukan merupakan provinsi asal. Jadi yang diisi di sini adalah domisili kalian saat ini. Kalian misalnya saat ini asalnya dari Belanda, asalnya dari Aceh Timur, misalnya. Saat ini kalian berdomisili di Darussalam, makanya kalian pilih provinsi domisilinya Aceh. Kemudian kabupatennya, misalnya kabupaten karena tinggal di Darussalam, kos di Darussalam, makanya kalian pilih kota Banda Aceh. Kemudian kecamatannya kalau Darussalam itu Syah Kuala. Kemudian isi alamat. Nah, jangan pernah, sekali lagi saya jelaskan, jangan pernah diklik di tempat yang ada tulisan. Dipastikan tidak akan bisa diklik. Jadi geser sedikit, ya, baru diisi. Misalnya Jalan Inong Bale, nomor misalnya 477. Oke. Sudah, segini saja. Kemudian diisi dengan nama desa. Kopelma Darussalam misalnya. Oke. Ini hanya boleh diisi nama jalan, nomor kalau ada, dan nama desa saja. Tidak perlu nama kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Hanya cukup 3 hal ini saja diisi di alamat domisili saat ini. Kemudian di bagian bawah juga ada pilihan jenis penyakit. Kalau misalnya kalian tidak menderita penyakit berat, silakan diisi di bagian ini dengan tanda ini saja. Cuman tanda dash, tanda strip. Ini saja diisi. Kemudian di bagian disabilitas, silakan dipilih iya atau tidak. Bila kalian tidak memiliki disabilitas, pilih di sini tidak. Dan di bagian jenis disabilitas, kalian kosongkan. Di sini di bagian ini kalian kosongkan saja. Tidak perlu diisi apa-apa. Kemudian ini data ayah, ini akan langsung keluar secara otomatis karena berasal dari KRS online. Kemudian pilih alamat atau provinsi ayah. Ayah tinggal di mana? Misalnya kalian asalnya dari Aceh Timur seperti yang tadi. Makanya isi di bagian ini. Pengisian alamat seperti cara tadi hanya diisi nama jalan, nomor kalau ada, dan nama desa. Tidak perlu lanjut ke kecamatan, kabupaten karena sudah ada di sini. Oke. Begitu juga dengan data ibu, hanya perlu diisi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nama jalan serta nama desa. Nomor rumah kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Cuman ini aja yang perlu diisi. Oke, selanjutnya data wali.
Data wali itu perlu diisi nama wali, kemudian nomor telepon wali. Selanjutnya provinsi domisili wali, kabupaten, kecamatan, dan alamat wali. Hanya perlu diisi nama jalan dan nama desa saja. Oke. Selanjutnya di bagian unggah berkas. Di bagian ini kalian perlu mengupload surat di sini, di bagian atas ini upload surat izin orang tua wali atau surat izin suami untuk istri yang sudah menikah. Formatnya berupa PDF, maksimal filenya 2 MB. Recommendednya 1 MB. Ya. Terus di bagian yang bawah ini kalian upload berkas surat dokter. Kalau misalnya kalian menderita penyakit berat yang butuh penanganan dokter. Ya, ini formatnya bisa yang ini surat izin orang tua wali atau suami ini bisa di-download di website KKN yang di sini. Sebelum login. Ada di menu unduhan. Ya, ini surat ada. Formatnya surat izin orang tua wali, ada surat izin suami. Oke, ini formatnya. Kalian bisa download di sini. Oke, selanjutnya di surat atau upload berkas surat dokter ini adalah untuk kalian yang menderita penyakit berat. Surat dokter ini kalian peroleh dari dokter ahli. Tidak boleh surat keterangan dokter ini adalah dari dokter umum. Ini harus merupakan surat dari dokter ahli. Selanjutnya, kalian perlu menconteng semua option yang ada di bawah ini. Ya. Setelah kalian conteng semua option yang ada di sini, kalian hanya perlu klik submit. Setelah kalian klik submit, urusan pendaftaran KKN sudah selesai. Baik, setelah kalian klik submit, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, ini namanya seperti biasa saya sensor untuk menjaga etika jurnalistik. Ya. Untuk langkah-langkah selanjutnya, kalian perlu mengupload berkas KKN. Oke, sebelum kalian upload, kalian perlu mengunduh berkas lembar pernyataan mahasiswa KKN. Oke, di sini terdapat datanya. Oke, sebelumnya saya jelaskan di sini juga ada nama, NPM, fakultas jurusan, agama, jenis kelamin, nomor handphone, dan riwayat penyakit. Kalau misalnya kalian ada isi riwayat penyakit, maka ini tidak akan muncul. Kalian unduh berkas pernyataan. Berkas ini perlu kalian tanda tangan dan orang tua kalian tanda tangan. Oke. Setelah kalian unduh dan tanda tangan dengan menempel materai di bagian ini. Ya, di bagian ini kalian perlu tempel materai sebelum tanda tangan. Berkas ini kalian save dalam bentuk PDF dan kalian upload ke menu upload berkas KKN. Di sini di bagian ini. Oke, upload di sini. Setelah itu kalian klik submit. Untuk tutorial selanjutnya, silakan kalian ikuti pembekalan KKN. Di pembekalan nanti akan disampaikan bagaimana cara upload proposal, upload logbook,
upload laporan akhir, kemudian cara melihat nilai akhir. Oke, juga kelompok juga akan dijelaskan nanti di dalam pembekalan. Oke, baiklah, demikian tutorial untuk mendaftar di aplikasi KKN. Apabila ada yang enggak jelas, silakan ditanyakan di WhatsApp resmi P3 KKN USK di 0888 0750 5880. Oke. Atau juga bisa dihubungi di Instagram di kkn@kkn.usk atau di Telegram di 0888 0750 5880. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.